wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Atsari dengan NIM G00230079. Di sini saya akan menjelaskan terkait ACL. Yang pertama adalah OSA yang menyusun artikulasi terkait ACL injury. Artikulasi yang terkait dengan cedera ACL adalah artikulasi genus, yaitu sendi lutut. Sendi ini dibentuk oleh dua tulang, yaitu tulang paha atau femur dan tulang kering atau tibia. Ligamen yang memperkuat artikulasi tersebut adalah yang pertama adalah ligamentum cruciatum anterior atau ACL. Ligamen ini terletak di bagian depan sendi lutut dan berfungsi untuk mencegah tibia bergeser ke depan terhadap femur. Yang kedua adalah ligamentum cruciatum posterior atau PCL. Ligamen ini terletak di bagian belakang sendi lutut dan berfungsi untuk mencegah tibia bergeser ke belakang terhadap femur. Yang ketiga ada ligamentum collateral lateralis. Ligamen ini terletak di bagian lateral sendi lutut dan berfungsi untuk mencegah tibia bergeser ke lateral terhadap femur. Yang terakhir ada ligamentum collateral medialis. Ligamen ini terletak di bagian medial sendi lutut dan berfungsi untuk mencegah tibia bergeser ke medial terhadap femur. Kemudian untuk otot dan tendon otot yang berperan dalam pergerakan struktur tersebut adalah yang pertama ada otot quadriceps femoris. Otot ini terletak di bagian depan paha dan berfungsi untuk meluruskan meluruskan lutut. Yang kedua ada otot hamstring. Otot ini terletak di bagian belakang paha dan berfungsi untuk membengkokkan lutut. Kemudian yang ketiga ada otot gastrocnemius. Otot ini terletak Kemudian untuk yang ketiga ada otot gastrocnemius. Otot ini terletak di betis dan berfungsi untuk membengkokkan lutut dan mengangkat tumit. Kemudian yang terakhir ada otot soleus. Otot ini terletak di betis dan berfungsi untuk membengkokkan lutut dan mengangkat tumit. Kemudian untuk bursa khas yang ada pada struktur tersebut. Bursa khas yang ada pada struktur tersebut adalah yang pertama ada bursa suprapatellaris. Bursa ini terletak di bagian anterior sendi lutut dan berfungsi untuk mengurangi gesekan antara tendon quadriceps femoris dan kulit. Kemudian ada bursa infrapatellaris. Bursa ini terletak di bagian anterior sendi lutut dan berfungsi untuk mengurangi gesekan antara tendon patella dan kulit. Kemudian yang terakhir ada bursa anserina. Bursa ini terletak di bagian medial sendi lutut dan berfungsi untuk mengurangi gesekan antara tendon sartorius, gracilis, dan semitendinosus. Kemudian untuk arteri dan vena yang melewati struktur tersebut dan korelasinya, di sini ada arteri femoralis. Di sini arteri femoralis ya. Arteri ini terletak di bagian depan paha dan berfungsi untuk menyuplai darah ke lutut. Kemudian yang kedua ada vena femoralis. Sebentar. Untuk vena femoralis ya di sini. Untuk vena femoralis, vena ini terletak di bagian depan paha dan berfungsi untuk mengalirkan darah dari lutut ke jantung. Untuk korelasinya, cedera ACL dapat menyebabkan kerusakan pada struktur-struktur tersebut seperti osseus atau fraktur pada tulang paha atau tulang kering. Kemudian ada ligamen robekan pada ACL, PCL, ligamen kolateral lateralis atau ligamen kolateral medialis. Kemudian ada muscle. Pada muscle itu robekan pada otot quadriceps femoris, hamstring, gastrocnemius, dan soleus. Kemudian ada kerusakan pada bursa, yaitu infeksi atau peradangan pada bursa. Kemudian ada kerusakan pada arteri, yaitu ruptur atau pseudoaneurysm pada arteri. Kemudian ada untuk vena, itu ada trombosis atau emboli pada vena. Pada kasus Bang Dodo tersebut, berdasarkan informasi yang diberikan, Bang Dodo mengalami cedera ACL. Cedera ini dapat terjadi akibat gerakan tiba-tiba atau berbelok dengan tajam saat berlari atau melompat. Dalam kasus Bang Dodo, ia mungkin mengalami cedera ACL saat berlari dan tiba-tiba berbelok untuk menghindari lawan. Cedera ACL dapat menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan ketidakstabilan pada lutut. Bang Dodo kemungkinan besar akan merasakan gejala-gejala tersebut setelah cederanya. Untuk mendiagnosis cedera ACL, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti MRI. Pengobatan cedera ACL tergantung pada tingkat keparahan cedera. Cedera ACL ringan dapat diobati dengan fisioterapi. Untuk cedera ACL yang lebih parah mungkin memerlukan operasi untuk memperbaiki ligamen yang robek.
Kemudian untuk rehabilitasinya sendiri, pasien dengan cedera ACL harus menjalani rehabilitasi untuk memulihkan fungsi lutut. Rehabilitasi biasanya dimulai dengan latihan-latihan yang ringan dan bertahap. Seiring dengan bertambahnya kekuatan dan stabilitas lutut, pasien dapat melakukan latihan-latihan yang lebih berat. Untuk rehabilitasi cedera ACL biasanya membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 6-12 bulan. Baik, setelah ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu plexus brachialis dan fungsi-fungsinya dan ya inovasinya dan yang lain-lain. Oke, yang pertama untuk penjelasannya, plexus brachialis itu dan fungsinya itu, plexus brachialis adalah jaringan saraf yang terletak di bagian leher dan bahu. Plexus brachialis sendiri terdiri dari akar saraf C5 sampai T1 yang bergabung untuk membentuk batang saraf atau trunkus. Batang saraf ini kemudian dibagi menjadi divisi, dan divisi ini dibagi lagi menjadi chord. Chord ini kemudian bercabang menjadi nervi yang mempersarafi otot dan kulit di lengan atas dan bawah. Fungsi plexus brachialis adalah untuk mempersarafi otot dan kulit di lengan atas dan bawah. Plexus brachialis juga berperan dalam propriosepsi, yaitu kemampuan untuk merasakan posisi dan gerakan tubuh. Kemudian untuk bagaimana perjalanan pembagian plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer. Plexus brachialis terbentuk dari akar saraf C5 sampai T1 yaitu yang keluar dari tulang belakang di leher. Akar saraf ini kemudian bergabung untuk membentuk batang saraf atau trunkus, yaitu superior, medianus, dan inferior. Ramus adalah cabang dari batang saraf. Ramus adalah cabang dari batang saraf yang mempersarafi otot dan kulit di daerah leher dan bahu. Divisi adalah cabang dari batang saraf yang membagi batang saraf menjadi 2 bagian. Korda adalah cabang dari divisi yang membagi divisi menjadi 3 bagian. Cabang-cabang adalah cabang dari korda yang mempersarafi otot dan kulit di lengan atas dan bawah. Kemudian apa aja nervus yang keluar dari plexus brachialis? Yang pertama ada nervus supraspinatus, yaitu dia mempersarafi otot supraspinatus dan infraspinatus. Kemudian ada nervus axillari, dia tuh mempersarafi otot deltoid dan teres minor. Kemudian ada nervus musculocutaneus, dia tuh mempersarafi otot bicep brachialis dan coracobrachialis. Kemudian ada nervus medianus, dia tuh mempersarafi otot pronator teres, flexor carpi radialis, kemudian palmaris longus, flexor digitorum superficialis, kemudian ada flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus, opponens pollicis, abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, pronator quadratus, dan otot-otot intrinsik tangan. Kemudian ada nervus ulnaris, dia tuh mempersarafi otot flexor carpi ulnaris, flexor digitorum profundus bagian medial, flexor pollicis longus bagian proksimal, abductor digiti minimi, opponens digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, dan otot-otot intrinsik tangan. Kemudian ada nervus radialis, dia tuh mempersarafi otot triceps brachii, brachioradialis, supinator, anconeus, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, dan extensor pollicis longus, dan otot-otot intrinsik tangan. Kemudian menurut fungsi motoriknya, apa aja muskuli yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis? Berikut adalah otot-otot yang diinervasi oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis. Menurut fungsi motoriknya, otot-otot ekstensor lengan atas, triceps brachii, brachioradialis, dan anconeus. Otot-otot flexor lengan atas, bicep brachii, brachialis, dan coracobrachialis. Kemudian ada otot-otot pronator lengan bawah, pronator teres, pronator quadratus, dan flexor carpi radialis. Kemudian ada otot-otot supinator lengan bawah, yaitu supinator. Kemudian otot-otot flexor jari, flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus, dan flexor pollicis longus. Kemudian ada otot-otot ekstensor jari, extensor digitorum, extensor digiti minimi, dan extensor carpi ulnaris. Kemudian ada otot-otot flexor pergelangan tangan, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris,
palmaris longus, dan flexor digitorum superficialis. Kemudian ada otot-otot extensor pergelangan tangan, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, dan extensor carpi ulnaris. Kemudian ada otot-otot abduktor dan aduktor. Oke, sekian untuk sekian untuk penjelasan dari apa itu plexus brachialis dan fungsi-fungsinya dan inovasinya. Oke, sebentar. Kemudian setelah ini saya akan menjelaskan tentang regio dorsum superior, regio dorsum yang superior ya, tentang muskulinya, origonya, kemudian regionnya, kemudian inovasinya juga, ekstremitas superior ya, dorsum ekstremitas superior. Untuk dorsum ekstremitas superior sendiri tuh dia tuh memiliki muskulus apa aja. Yang pertama ada trapezius, origonya tuh protuberantia occipitalis externa. Kemudian untuk insertionnya clavicula, acromion, spina scapulae. Kemudian untuk inervasinya dia tuh ada nervus accessorius. Kemudian ada musculus latissimus dorsi. Dia tuh origonya tuh ada di processus spinosus vertebrae VT 7 until 12. Kemudian untuk dia tuh juga origonya di spina iliaca, costae bagian bawah. Kemudian untuk insertionnya dia sulcus intertubercularis humeri. Kemudian untuk inervasinya dia tuh nervus thoracica. Kemudian untuk ada muskulus ketiga yaitu musculus rhomboideus major. Dia tuh origonya tuh di processus spinosus VT 2 until 5. Kemudian untuk insertionnya dia tuh margomedialis scapulae, kemudian diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Kemudian yang keempat ada nervus musculus rhomboideus minor. Dia tuh origonya itu ada di processus spinosus vertebrae VC7 and VT1. Kemudian dia tuh insertionnya tuh ada di margomedialis scapulae, kemudian diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Kemudian yang terakhir ada musculus levator scapulae. Dia tuh origonya ada di processus transversus VC1 until 4. Kemudian insertionnya tuh ada di margomedialis scapulae atau angulus superior. Kemudian dia diinervasi oleh dorsalis scapulae. Kemudian saya akan menjelaskan tentang wing scapulae. Wing scapula adalah kondisi di mana skapula tampak menonjol dari belakang pada bagian medial, atau dalam beberapa kasus di lateral juga bisa, sehingga sesuai namanya membentuk penampakan bersayap. Posisi skapula yang tidak normal ini dapat menyediakan terbatasnya aktivitas fungsional pada ekstremitas atas. Rentang gerak yang paling sering terkena adalah abduksi dan fleksi ekstremitas atas. Wing scapula paling umum disebabkan oleh kerusakan atau gangguan persarafan pada musculus serratus anterior dan dipersarafi nervus thoracalis longus. Saraf ini dapat rusak atau terbentur sehingga menyebabkan musculus serratus anterior ini tidak dapat berfungsi. Disfungsi ini mengakibatkan batas medial scapula tampak seperti bersayap. Rusak atau terbenturnya nervus thoracalis longus menyebabkan penampakan seperti sayap tersebut karena musculus serratus anterior menempel pada aspek medial scapula dan menahannya pada tulang rusuk posterior. Sebagian besar kasus kelumpuhan musculus serratus anterior dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 24 bulan. Walaupun jarang, selain itu ada wing scapula yang disebabkan karena kerusakan atau kelumpuhan pada nervus musculus trapezius atau musculus rhomboid yang dapat menyebabkan scapula melebar ke bagian lateral. Hal ini terjadi karena musculus trapezius sendiri berfungsi untuk mengangkat, menarik, dan muter scapula. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.